Berikutnya, kita akan membahas centroid pada benda dua dimensi yang sederhana. Maksudnya ini bendanya berbentuk kontinu, tidak diskrit seperti tadi. Contoh kita memiliki suatu benda seperti pada gambar A ini ya. Nah, ini kita dapat menentukan centroidnya dengan cara memecah-mecah gambar ini. Bendanya kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil, ya, potongan-potongan kecil. Contoh seperti pada gambar B. Ini adalah uh, benda A yang telah dipotong-potong. Kita bagi-bagi posisinya berdasarkan sumbu X, ya. Kemudian kalau gambar C itu kita potong berdasarkan letaknya pada posisi sumbu Y. Ya, di sini berarti panjangnya sangat tipis ya. Pada sumbu X sangat tipis, di sini tingginya sangat tipis. Ya. Untuk benda-benda seperti ini, kita bisa menggunakan rumus tadi ya. Untuk B ini kita gunakan untuk mencari posisi centroid pada koordinat X ya, atau X bar. Itu kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi, XIAI, sigma dari XIAI per A. A ini adalah luas totalnya. Atau kita bisa gambarkan atau kita tuliskan A ini sebagai sigma IAI, jumlah dari semua AI. Ya, AI ini adalah luas setiap potongan ya. Kalau XI ini posisinya pada sumbu X. Karena ini potongannya agak besar, sementara jika kita ingin menentukan posisinya yang lebih akurat, kita harus menggunakan potongan yang sehalus mungkin. Ya, jadi X-nya sangat kecil. Kemudian ini ada rumus untuk Y ya. Ini juga sama, tapi kita gunakan di sini YIAI ya. Ini posisi YI itu adalah posisi setiap potongan pada sumbu Y, dan AI itu tadi sama ya, luas setiap potongan ya, per jumlah luasnya. Ya, jadi kalau kita ingin menentukan letak centroidnya, sebaiknya kita gunakan luas setipis mungkin, luas potongan setipis mungkin. Nah, kita gunakan rumus integral ini, di mana dA adalah luas dari setiap potongan. Karena potongannya sangat tipis, kita buat di sini sebagai dA. Kemudian X ini adalah posisi dari setiap potongannya, ya. Dan Y ini adalah posisi dari setiap potongan pada sumbu Y yang ini. Jadi ini adalah sama seperti X bar yang ini, cuman bedanya kalau yang integral itu menggunakan potongan yang sehalus mungkin. Sementara yang Y itu juga sama, potongannya sehalus mungkin tapi menggunakan gambar seperti gambar C. Contoh, ini kita memiliki suatu sampel benda berbentuk segitiga ya, di mana alasnya 12 satuan dan tingginya 6 satuan. Dan sisi miring segitiga ini mengikuti persamaan Y sama dengan setengah X ya. Bagaimana kita tentukan letak centroidnya? Karena ini bukan benda yang bentuknya simetris ya. Oke, jadi pertama kita bisa menggunakan rumus integral ya, X bar sama dengan integral X dA per integral dA. Di mana dA itu tadi adalah luas potongan yang sangat tipis. Kita bisa anggap sebagai persegi panjang ya, karena potongannya itu bentuknya lurus-lurus garis-garis ya. Kita bisa anggap sebagai persegi panjang. Kalau persegi panjang itu rumus luasnya kan panjang kali lebar ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah gambaran potongannya, di mana dx ini panjangnya ini sangat tipis dan tingginya y di sini. Nah, ini luas yang diberi tanda merah ini adalah dA. Ya, posisi dx ini, posisi dA ini berada sejauh x dari titik 0. Ya, ini x ini berbeda dengan x sumbu x ini ya. Ini adalah x posisinya dari titik 0. Kemudian
Ya tadi luas DA sama dengan Y kali DX. Ya, jadi luas dari daerah yang di tanda merah ini, karena bentuknya persegi panjang, maka panjang kali lebar ya. Panjangnya tadi DX, lebarnya Y. Ya, jadi DX adalah panjangnya sangat kecil, Y adalah tingginya. Ini tadi letak DA adalah kita simbolkan sebagai DX. Kita simbolkan sebagai X ya. Jadi X ini yang digunakan di sini, di rumus integral. Kita masukkan ini DA sama dengan Y kali DX di sini. Kita substitusi. Ya, jadi DA sama dengan setengah X DX ya. Jadi karena Y-nya sama dengan setengah X ya. Jadi Y kali DX sama dengan setengah X DX ya. Jadi kita ubah Y di sini menjadi setengah X. Lalu kita substitusi ke atas ini. Jadi integral dari 0 ke 12 ya, X setengah X dx. Ini sama dengan ini ya. Tapi kita substitusi dA-nya dengan setengah X dx. Per integral 0 sampai 12 setengah X dx. Dari mana 0 sampai 12? Ya, kita menjumlahkan dari titik 0 di sini sampai 12 ya, pada sumbu X. Kemudian kita keluarkan konstantanya di sini. Di sini ada konstanta setengah, kita keluarkan ke luar integral. Jadi setengah integral dari 0 ke 12 X kuadrat dx. Ya, karena setengahnya sudah keluar, jadi di sini tinggal X kali X ya. Jadinya X kuadrat. Kemudian, saya selesaikan integralnya. Seperti yang saudara pelajari, integral itu pangkatnya naik, sementara konstantanya menjadi pembagi ya. Di sini kan jadi 3 ya. Ini kan pangkatnya 2. Kalau pangkatnya naik jadi pangkat 3. Nah, konstantanya dibagi 3. Jadi makanya di depan konstantanya jadi setengah kali sepertiga. Nah, ini range-nya dari 12 sampai 0. Yang di bawah juga begitu. Setengah kali setengah. Dari mana setengahnya? Dari sini. Ya, ini kan X-nya pangkat 1. Pangkatnya naik jadi X kuadrat. Lalu konstantanya dibagi bagi 2 ya. Jadi setengah dikali setengah. Kemudian ini range yang di sini saya jumlahkan ya, diperhitungkan. Jadi X di sini diganti dengan 12 di sini ya, pangkat 3 dikurang 0. Kan 12 sampai 0 ya. Nah, dikurang 0. Karena ini pasti hasilnya 0. Ini pasti hasilnya 0. Oke. Jadi kita mendapatkan yang di atas itu 1/6 kali 12 pangkat 3 per 1/4 kali 12 kuadrat. Kita dapatkan di sini 1728 per 6 dibagi 144 per 4 di sini. Kita dapatkan X barnya 8 ya. Berarti kita bisa tandai di sini ya. Titiknya berada pada, kalau di sini ya, berarti ini sekitar, berarti ini berada pada X sama dengan 8. Nah, tinggal kita mencari Y-nya sekarang. Oke, untuk mencari Y, ya kita gunakan rumus integral ini. Y bar sama dengan integral Y dA per integral dA. Nah, ini saya ambil potongannya melintang ya. Jadi posisinya terhadap sumbu Y di sini. Di mana dA itu adalah X kali dy. Ya, jadi sekarang tingginya yang sangat tipis. Ya. Dan lebarnya X. Dari 0 sampai 6. Kan tadi Y sama dengan setengah X ya. Ini posisi, ini hubungan antara Y dengan X ya. Maka kita bisa balikan menjadi X sama dengan 2Y. Maka dA tadi X dy ya. X dikali dy. Kita ganti X-nya menjadi 2Y. Kita dapatkan dA sama dengan 2Y dy. Sehingga rumus ini kita turunkan menjadi ini ya.
integral dari 0 ke 6 ya, ke atas ya, integral dari 0 ke 6 y dikali 2y dy per integral 0 sampai 6 2y dy. Kita lanjutkan ke sini, kita keluarkan konstanta 2-nya keluar. Jadi 2 kali integral 0 ke 6 y kuadrat dy per 2 integral 0 sampai 6 y dy. Nah, kita selesaikan integralnya. Saya dapatkan di sini pangkatnya jadi pangkat 3. Kemudian dibagi 2 ya konstantanya. Oh maaf, dibagi 3. Karena kan pangkatnya jadi 3, jadi 2 per 3. 2 kali 1/3 y pangkat 3 per yang di bawah ini kan y pangkatnya naik jadi y kuadrat, konstantanya dibagi 2 ya, ini dari 0 ke 6 saya masukkan ke sini ya, jadi 2 per 3 6 pangkat 3 yang ini ya, dikurang 0 pangkat 3 ini 0, karena 0 tadi akan menghasilkan 0 juga, maka kita bisa coret di sini. Tinggal kita dapatkan 2 per 3, 6 pangkat 3 per 6 kuadrat. Ya, atau 432 per 3 dibagi 36 sama dengan 4. Ya, tadi kita dapatkan X barnya, sekarang kita dapatkan Y barnya. Simpulannya, sentroid terletak pada koordinat 8, 4. Ya, jadi pada sumbu X 8, pada sumbu Y 4. Ya, berarti sekitar sini. Nah,